Sahabatku catur semuanya, marilah kita saksikan pertandingan antara Master Topalov melawan Master Kramnik pada pertandingan Piala Dunia Catur 2006. Pion D4, pion D5, pembukaan gambit menteri ya. Pion C4, pion C6 mengarah kepada pembukaan Slavia ya. Yang berikutnya adalah kuda F3, kuda F6, sama-sama melakukan pengembangan gajah. Yang berikutnya adalah pion E3. Di sini putih sengaja menutup jalur gajah hitamnya ya, dan melakukan pengembangan gajah putih. Maka yang berikutnya adalah gajah F5, pengembangan gajah. Yang berikutnya adalah kuda C3, pion E6, persiapan pengembangan gajah hitam. Maka yang berikutnya adalah kuda H4, sangat agresif sekali ya. Di sini putih langsung mengancam gajah hitam. Maka yang berikutnya adalah gajah G6. Maka yang berikutnya adalah kuda makan gajah. Putih langsung menghabisi gajah ya, karena gajah putih sangat kuat. Yang berikutnya adalah pion makan kuda. Maka yang berikutnya adalah pion A3, persiapan untuk langkah B4 ya. Maka yang berikutnya adalah kuda D7, pengembangan kuda. Maka yang berikutnya adalah pion G3. Langkah sangat unik ya dari Topalov ya. Dia berusaha untuk melakukan fianchetto. Maka yang berikutnya adalah gajah E7, persiapan untuk rokade ya. Disinilah langkah agresif dari putih, melakukan langkah dengan pion F4. Sangat seru sekali ya. Topalov melakukan langkah pion F4, sangat agresif. Yang berikutnya adalah pion makan pion. Maka otomatis gajah makan pion dan rokade, menyembunyikan raja. Pion pusat putih sangat kuat ya. Maka dia melanjutkan dengan pion E4. Sangat kuat sekali ya. Pion 3 sejajar, pion D, pion E, pion F. Sangat mengerikan formasi dari Topalov ya. Maka yang berikutnya adalah pion B5, ancaman terhadap gajah. Maka yang berikutnya adalah gajah E2, melindungi dari serangan pion. Maka yang berikutnya adalah pion B4, pion mengancam kuda dan juga mengajak pertukaran pion. Maka yang berikutnya adalah pion makan pion, dan selanjutnya gajah makan pion dan gajah melakukan pen terhadap kuda. Sehingga yang berikutnya adalah gajah F3, menempatkan gajah di petak terbaik ya, untuk melindungi pion E. Maka yang berikutnya adalah menteri B6, menteri melakukan ancaman terhadap pion D ya. Maka yang berikutnya adalah rokade, menyembunyikan raja. Tapi dalam posisi ini sangat berbahaya juga ya, karena menteri melakukan pen terhadap pion. Maka yang berikutnya adalah pion E5, melakukan perusakan terhadap pion pusat. Maka yang berikutnya adalah gajah E3, gajah melakukan pen terhadap menteri ya. Maka otomatis hitam menjawab dengan benteng D
8. Benteng melakukan pengancaman terhadap menteri ya. Maka yang berikutnya adalah pion kuda A4. Kuda mengancam menteri dan otomatis hitam melakukan langkah menteri B8. Menteri melakukan persembunyian karena diserang kuda. Maka yang berikutnya adalah menteri C2. Menteri melakukan ancaman terhadap pion. Maka yang berikutnya adalah pion makan pion. Maka dilanjutkan dengan gajah makan pion. Gajah mengancam menteri. Maka yang berikutnya adalah menteri B7. Maka yang berikutnya adalah benteng D1. Benteng melakukan serangan di papan tengah ya, pion D. Maka yang berikutnya adalah benteng E8. Benteng mengancam pion E. Maka yang berikutnya adalah gajah G5. Gajah melakukan pen terhadap kuda karena sediagonal dengan benteng. Maka yang berikutnya adalah gajah E7 melindungi kuda dari pen benteng. Maka yang berikutnya adalah raja H1 melakukan perlindungan raja. Dan berikutnya adalah kuda H7. Kuda mengancam gajah. Maka yang berikutnya adalah gajah E3. Putih tidak mau ya untuk diajak beradu. Maka yang berikutnya adalah gajah G5. Hitam sangat bernafsu ya untuk melakukan peraduan gajah. Maka putih dengan sangat sabar melakukan langkah dengan gajah G1. Topalov sangat menyukai gajah ya, makanya gajah disimpan untuk pertarungan belakang. Maka yang berikutnya adalah kuda F8, perbaikan posisi ya. Maka yang berikutnya adalah pion H4, pion mengancam gajah. Maka yang berikutnya adalah gajah E7, gajah menghindar dari serangan. Maka yang berikutnya adalah pion E5. Di sini pion sangat menekan jalur kuda dan jalur gajah ya. Maka yang berikutnya adalah kuda B8. Bisa kita lihat ya, posisi hitam lama-kelamaan sangat mundur karena dikunci oleh dua pion pusat ya, pion D dan pion E. Maka yang berikutnya adalah kuda C3, perbaikan posisi atas kuda, yang dilanjutkan dengan gajah B4. Gajah mengancam kuda. Maka yang berikutnya adalah menteri G2. Menteri menambah kekuatan untuk menyerang pion C ya. Maka yang berikutnya adalah menteri C8, perbaikan posisi agar tidak kena pen gajah ya. Maka yang berikutnya adalah benteng C1. Benteng berencana untuk mengancam pion C ya. Maka yang berikutnya adalah dan Kramnik melakukan langkah dengan gajah makan kuda. Sehingga dari posisi ini hitam tidak mempunyai gajah ya. Dilanjutkan dengan pion makan gajah dan kuda E6, perbaikan posisi kuda. Maka dilanjutkan dengan gajah G4. Gajah melakukan pen terhadap kuda dan menteri. Maka yang berikutnya adalah menteri C7 menghindari posisi pen. Maka yang berikutnya adalah benteng D1 melakukan serangan di tengah papan ya.
dengan benteng D1. Maka yang berikutnya adalah kuda D7, perbaikan posisi kuda. Maka yang berikutnya adalah menteri A2, menteri melakukan pen terhadap kuda, pion, dan menteri dan raja ya. Maka ini membentuk diagonal lurus ya. Maka yang berikutnya adalah kuda B6. Kuda berencana melakukan outpost ya dengan kuda D5 yang sangat kuat posisi di D5. Maka yang berikutnya adalah benteng F3. Dari posisi ini putih berencana untuk melakukan serangan di pion F ya, dengan cara menumpuk benteng. Maka yang berikutnya adalah kuda F8. Di sini posisi dari hitam sangat-sangat susah ya. Langkah-langkahnya banyak yang tidak akurat. Maka yang berikutnya adalah benteng F1. Benteng mengancam pion F ya. Maka yang berikutnya adalah benteng E7, melakukan perlindungan terhadap pion F karena pion F sangat lemah ya. Pion F diancam oleh 2 benteng dan 1 menteri. Sedangkan yang melindungi hanya benteng, menteri, dan raja. Maka yang berikutnya adalah gajah E3. Gajah berencana untuk melakukan ancaman di gajah G5 ya. Maka yang berikutnya adalah kuda H7. Kuda mengantisipasi gajah G5 ya. Maka yang berikutnya adalah inilah langkah kombinasi dari Topalov yang sangat indah dengan cara benteng F7. Maka hitam menjawab dengan kuda D5, tidak berani memakan ya karena bisa kena menterinya. Maka setelah posisi ini Topalov hanya melakukan langkah dengan benteng F3. Dan setelah posisi ini Kramnik memegang hitam menyerah karena melihat bahwa posisi dari rajanya yang sudah sangat terjepit dan 2 gajah Topalov sangat kuat sekali. Sangat indah ya teman-teman ya, bagaimana pemahaman posisi Topalov. Pertandingan antara 2 kuda melawan 2 gajah dan Topalov win.